Bapak Moderator, para narasumber yang saya hormati, para peserta, mungkin sebagian sedang melaksanakan sholat dan lain sebagainya. Pertama, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena saya termasuk salah seorang yang diundang. Ini memang perintah senior saya, Dr. Umar. Jadi saya kenal beliau ini lama sekali. Tapi terlepas dari itu semua, saya merasa sangat berkepentingan untuk hadir dalam forum seperti ini. Karena dengan hadirnya dalam seperti ini, banyak sekali informasi yang bisa saya terima yang dijadikan bahan untuk pembicaraan di parlemen. Tadi saya sengaja duduk di sini, ditawarkan oleh panitia untuk masuk ke dalam ruang transit. Saya bilang tidak, saya akan menjadi peserta. Karena ternyata banyak sekali informasi yang disampaikan oleh daerah menjadi aspirasi bagi saya untuk melihat bagaimana pelayanan kesehatan ini secara totalitas harus kita lakukan perbaikan di sana sini. Mulai dari urusan perundang-undangan, ketentuan, termasuk juga tadi saya dengar bahwa Wonosobo sudah mengeluarkan perda, dan ini juga bisa menjadi contoh bagi kita, bagi ini bisa dijadikan sebagai alternatif bentuk perlindungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kita. Ada lagi tadi mempermasalahkan tentang bagaimana hubungan dinas kesehatan dengan rumah sakit, tentang anggaran dan lain sebagainya. Itu saya catat dengan baik. Tapi hari ini saya mendapat tugas tentang bagaimana jaminan kesehatan nasional menurut kacamata parlemen. Saya kebetulan dari Komisi 9, wakil ketua, yang setiap hari ketemu dengan teman-teman Kementerian Kesehatan, BPJS dan sebagainya untuk membicarakan masalah-masalah ini. Dan hari ini saya bertemu dengan rumah sakit daerah. Pada kesempatan ini saya mengundang sekaligus menyampaikan kepada bapak-bapak nanti setelah menghasilkan beberapa catatan yang penting dari pertemuan ini agar bisa mengkomunikasikan kepada DPR agar dijadikan alas atau catatan untuk mendiskusikan tentang bagaimana pelayanan kesehatan ini ke depan. Jadi saya mohon dengan sangat hasilnya tolong nanti disampaikan. Kita bisa berkomunikasi kapan saja, di mana saja, teknologi sudah sangat tinggi, cukup di email beritanya, kemudian nanti kita akan komunikasikan. Jadi hari ini saya diminta untuk bicara tentang jaminan kesehatan nasional. Saya nanti akan melihatkan bagaimana survei tentang kepuasan. Memang ada perbedaan antara survei yang dilakukan oleh BPJS dengan survei yang dilakukan oleh Kompas. Ini yang dilakukan oleh BPJS memang sebagian besar kita lihat adalah puas. Mungkin segmennya yang berbeda. Tapi yang menarik adalah ketika kita lihat bagaimana kelompok lain melaksanakan survei, dan ini tentu akan menjadi catatan sungguh-sungguh bagi kita untuk melihat bagaimana pelayanan kesehatan kita yang sudah dilakukan. Jadi kalau kita lihat yang sudah puas, apakah sosialisasi BPJS sudah memadai? Itu ada 57% yang mengatakan sudah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, angka BPJS yang sudah dilaporkan ke DPR sekarang hampir mencapai angka 150 juta yang sudah menjadi peserta BPJS. 88 juta itu PBI yang dibayar pemerintah, kemudian sisanya adalah mandiri. Nah, kita lihat bahwa yang kuning ini belum. Dan ini selalu menjadi pembicaraan yang hangat di DPR, bagaimana kita mensosialisasikan masalah BPJS ini, pelayanan kesehatan ini kepada masyarakat. Mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, ini kadang-kadang karena saya punya dapil, saya dari Nusa Tenggara Barat, kalau kita berkumpul di desa, sering kita tanyakan, siapa yang sudah ikut BPJS? Yang tunjuk 1, 2, dan 3, artinya yang lain belum. Ada masalah, apakah mereka paham atau tidak paham? Karena ternyata sebagian setelah kita kejar, itu masih menjadi bagian dari Jamkesda. Dan dicari lagi, mereka tidak paham tentang terminologinya BPJS. Di daerah-daerah yang memang sulit dijangkau oleh komunikasi dengan kabupaten kota. Jadi ini ternyata memang angkanya masih sangat lumayan. Nah, ini jumlah peserta BPJS Kesehatan yang sudah dilaporkan. Target sebetulnya ketika tanggal 31 Desember 2014 diharapkan bisa 121 juta. Ini PR yang berat, tapi ternyata teman-teman bekerja keras, jadi saya memberikan apresiasi kepada BPJS. Ternyata bisa dicapai pada angka 133 juta,
Jadi ada perbedaan lebih kurang 12 juta hasil bonus pekerjaan daripada teman-teman BPJS yang dilaporkan kepada DPR. Pada bulan Mei 2015, total itu sudah mencapai 144 juta jiwa. Di dalamnya terdapat 86,4 dan sudah bertambah dengan penambahan anggaran BPDNP itu menjadi 88 juta. Penambahan anggaran itu adalah sebanyak 422 miliar di dalam pembahasan APBNP khususnya untuk anak-anak dari ibu BBI, kemudian untuk narapidana dan masyarakat yang punya khusus. Nah, ini yang tercatat oleh kami dan ini juga yang menjadi kenapa saya merasa berkepentingan sekali datang untuk melihat perkembangan rumah sakit daerah. Jadi kalau kita melihat tentang kerjasama, ini lagi dan lagi di DPR selalu ada istilah yang disampaikan kepada kami tentang bleeding itu. Kalau kita lihat kerjasamanya ini, di mana sesungguhnya? Jadi kalau kita lihat apakah memang dia di sini bleedingnya, atau dia masuk di sini, atau di sini, di rumah sakit. Beberapa tempat yang kebetulan saya datang sebagai pimpinan DPR Komisi 9 ke beberapa rumah sakit, mungkin juga mohon informasi dari Bapak dan Ibu yang menjadi pelaksana sebagai direktur di rumah sakit itu fasilitas tempat tidur untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sekarang diberikan haknya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan itu ternyata meningkat. Tadi dikatakan ada sampai 200%. Saya dengar tadi ketika diskusi terjadi. Ini sebetulnya menggembirakan tapi sekaligus merisaukan, termasuk hubungannya kepada angka kematian ibu dan anak. Tadi Bapak kita bicara, ada nggak dampaknya ya? Kalau dulu keluarga miskin selalu berpikir kalau melahirkan mau dapat uang dari mana, sehingga dengan segala ikhtiar maka kehamilan itu mereka batasi betul. Fenomena yang terjadi sekarang adalah karena itu menjadi tanggungan dari program peningkatan persalinan ini luar biasa. Sebagai bahan informasi, sidak kami ke rumah sakit Fatmawati baru-baru ini, yang seksio itu ngantri banyak karena banyak yang hamil. Dulu kita dapat baby boom dan mungkin ini kita akan ketemu baby boom yang kedua kalau seandainya ini tidak kita sikapi dengan baik, bahwa ini menjadi bagian yang harus kita kritisi. Jadi memang tentang di mana sebetulnya ini menjadi bleeding itu harus menjadi catatan dan evaluasi. Apakah anggaran kita cukup? Tidak. Jadi anggaran kita itu tidak cukup. Oleh karena itu Komisi 9 itu dengan sungguh-sungguh mendesak pemerintah untuk memenuhi ketentuan undang-undang bahwa anggaran kesehatan pada angka 5%. Kalau kemarin APBN kita berada pada angka 2.000 triliun, harusnya kita berada pada angka 100 triliun. Usulan yang terakhir kami terima, sekarang kita sedang membahas pendahuluan tentang anggaran, itu sebanyak 70 triliun lebih kurang. Akan diapakankah dana itu? Salah satu yang kita harapkan adalah please teman-teman dari Asrada ini datang, kemudian juga menyampaikan informasi hal-hal yang dianggap penting berdasarkan pengalaman lapangan dari teman-teman sendiri. Saya tidak paham kalau tidak diberitahu, teman-teman di DPR tidak paham kalau Bapak dan Ibu tidak datang untuk memberitahu atau tidak menyampaikan informasi melalui fasilitas-fasilitas yang tersedia. Jadi ini menjadi hal yang sangat penting. Jadi kalau kita lihat jumlah anggaran yang sekarang dialokasikan dibandingkan dengan yang lama, pada 2015 itu anggaran kesehatan ada 51,3 T. Yang diusulkan sekarang sebanyak 75,4 T. Ada penambahan sebesar 24,1 T. Ini belum kita gabungkan dengan POM, Badan POM dengan BKKBN, ini menjadi lebih besar lagi. Jadi anggaran BPJS yang ada sekarang, mohon koreksi Bapak kalau saya salah. Ini ada sebanyak 40 pendapatan brutonya, kemudian keluaran 42. Betul ini? Betul, jadi ada, saya kan nyontek, laporan saya contek, saya kasih ke sini.
Jadi memang ada rasio biaya manfaat terhadap pendapatan iuran itu sekitar. Nah, ini menjadi masalah baru lagi yang lain. Inilah yang dihadapi oleh teman-teman rumah sakit. Pasien mendaftar di BPJS ketika dia sakit. Jadi kalau dia sakit baru dia daftar. Bawa kartu yang baru, minta pelayanan. Selesai dilayani, kemudian nggak bayar iuran lagi, hilang. Ini yang mandiri yang banyak sekali kita temukan. Oleh karena itu memang ada yang disebut dengan masa berlaku, efektif berlaku, mengatur bahwa masa berlakunya kartu ini selama 7 hari. Dan ada wacana untuk 14 hari, DPR masih minta dipertimbangkan. Yang kita ingin lakukan adalah mencari sistem lain agar perilaku dari masyarakat kita ini bisa berubah. Oleh karena itu tidak ada pilihan. Pilihannya adalah sosialisasi yang terus-menerus kepada masyarakat kita bahwa ini sebetulnya adalah tanggung renteng. Mereka yang tidak sakit mengobati yang sakit, bukan dia sakit kemudian dia datang untuk mendapatkan pengobatan. Sebab seperti yang kita tahu sekarang ini tentang e-katalog. Ini mungkin saya tidak perlu bahas karena Bapak dan Ibu sudah sangat paham. Nanti akan disampaikan, Dinas Bisnis juga sudah paham. Nah, peran rumah sakit daerah. Jadi kalau peran rumah sakit daerah yang kita lihat ini sangat luar biasa. Rumah sakit daerah menurut DPR adalah sebagai tulang punggung. Jadi kalau kita menyebutkan tentang akreditasi, masih ada masalah di sana sini dengan persyaratan yang ada. Saya melihat bahwa ini harus kita diskusikan. Kita harus carikan jalan keluarnya agar ini tidak menjadi masalah ke depan. Kemudian Perpres nomor 12 tahun 2013, seluruh rumah sakit milik pemerintah wajib bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS. Ini menjadi beban sekaligus tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Yang menjadi masalah adalah fasilitas yang dimiliki oleh teman-teman rumah sakit daerah tidak semua mencukupi, masih punya keterbatasan di sana sini. Sebagai besar yang saya lihat keterbatasan yang ada adalah tentang NICU. Ini banyak anggun-anggun nih. Ternyata betul. Ini memang yang sudah menjadi catatan dari Komisi 9 untuk mendapat prioritas. Sehingga kita akan mencermati juga yang namanya e-planning, apakah teman-teman juga menginsert tentang kebutuhan NICU itu atau tidak. Jadi kalau kita lihat saat ini tercatat tidak kurang 655 rumah sakit daerah yang tersebar di seluruh kabupaten kota. Ini mohon koreksi juga kalau angkanya salah. Apa betul angkanya 655 atau barangkali lebih dari angka ini. Kemudian rumah sakit daerah adalah tempat rujukan utama bagi pelayanan kesehatan di daerah. Saya, dapil saya Nusa Tenggara Barat. Ada dari Nusa Tenggara Barat? Dari mana? Lombok Barat, Gerung. Saya sudah ke Gerung. Saya baru pulang dari Praia, rumah sakit Praia. Itu Bapak dan Ibu yang saya hormati, satu kamar yang seharusnya diisi 2 orang, itu sudah diisi 5 orang. Kemudian belum lagi mereka yang ditempatkan di selasar-selasar itu di gang-gang, cukup dengan pel-pel biasa, kemudian infusnya ditempel di dinding. Tapi yang saya hargai adalah kesungguhan rumah sakit memberikan pelayanan kepada mereka yang datang, ini luar biasa. Kalau ada kekurangan di sana sini, juga kita tidak nafikan. Ada pasien yang terpaksa ditolak karena memang fasilitas yang tidak ada. Kalau ada pasien yang ternyata ditolak tapi fasilitas ada, ini masalah. Ini masalah dan itu tidak boleh terjadi. Jadi kita lihat bahwa ini saya berharap masukan dari Bapak dan Ibu pada pertemuan ini adalah bahwa DPR itu kan bukan yang mengerjakan kegiatan yang seperti dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Kita hanya punya 3 fungsi. Yang saya ceritakan tadi itu adalah fungsi pengawasan. Mengawasi pelaksanaan ini, pelaksanaan itu, kemudian ternyata ada masalah, kita catat. Dari sana kemudian kita jadikan bahan untuk membicarakan ada nggak kebutuhan anggaran. Itulah dari dasar kenapa DPR mendesak
pemerintah untuk meningkatkan anggaran kesehatan sesuai dengan amanat undang-undang 5%. Dalam rapat paripurna, Menteri Keuangan sudah menyampaikan angka 5%, hanya saya juga masih belum mengerti angka yang keluar terakhir itu ada sekitar 70 juta sekian. Jadi ini, nah yang termasuk legislasi, ada nggak yang menurut Bapak dan Ibu masih perlu kita perbaiki? Karena yang menggunakan legislasi itu Bapak dan Ibu, tentu paham betul mana kira-kira yang kurang ini. Sampai tadi ada keluar Perda, karena turunan dari undang-undang yang ada. Beritahu kami, agar itu menjadi catatan, agar dijadikan bahan untuk berbicara di detail. Jadi 3 fungsi inilah yang menjadi fungsi parlemen. Jadi kalau saya berkeliling di tempat Bapak dan Ibu, itu adalah fungsi pengawasan. Kemudian kita bicara tentang beberapa kebijakan perundang-undangan, mendesak pemerintah segera mengeluarkan peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Kemudian fungsi anggaran. Dan alhamdulillah kita berhasil mendesak ini dan menaikkan anggaran kesehatan. Nah, ini yang kita lakukan dalam pengawasan. Ada rapat bersama dengan Menteri Kesehatan yang kita sebut dengan rapat kerja dengan pemangku kepentingan, termasuk kita harapkan teman-teman dari Arsada ini menjadi bagian yang jangan bosan-bosan. Jadi bukan Bapak dan Ibu yang minta tolong ke DPR, DPR yang minta tolong kepada Bapak dan Ibu. Jadi harus balik ini. DPR ini kan bekerja melayani kebutuhan masyarakat melalui fungsinya agar keluar yang namanya legislasi tadi. Jadi kalau Bapak dan Ibu datang itu bukan merepotkan kita, tapi justru kita sangat berterima kasih karena dengan kehadiran Bapak dan Ibu lah kita bisa mendapatkan masukan-masukan yang komprehensif. Jadi kita berharap hasil pertemuan ini dikomunikasikan, dan kalau saya bisa berharap itu kita klasifikasikan berdasarkan fungsi kedewanan tadi. Tidak salah satu saat, ayo dong Komisi 9 jalan ini ke rumah sakit ini, karena ada masalah. Datang dong ke rumah sakit ini karena bagus sebagai contoh. Kita siap. Kebijakan perundang-undang yang kurang ini, kita siap untuk melakukan pembahasan bersama-sama. Sama dengan anggaran yang masih diperlukan sejauh mungkin dipenuhi oleh pemerintah, tentu akan difasilitasi oleh pemerintah. Jadi ini beberapa catatan yang mudah-mudahan nanti bisa dijadikan bahan diskusi dan dapat keluarannya bagi bahan saya oleh saya untuk mari ke komisi. Nah, sistem rujukan ini kan ada sistem rujukan belum berjalan secara maksimal. Jadi ini Bapak ini kalau saya datang ke daerah, kok puskesmasnya kosong? Habis rumah sakitnya, rumah puskesmasnya nggak ada tempat perawatan. BPJS banyak, terus kita kirim kemana? Rumah sakit. Wah, gampang sekali gitu. Karena tidak ada dokter, perawat terbatas, bidan terbatas. Ternyata itu memang rumah sakit di pelosok-pelosok. Makanya kita bergembira dengan rumah sakit Pratama dan lain sebagainya. Apalagi dengan konsep Ibu Menteri sekarang tentang Nusantara Sehat dengan 14 paket pelayanan tenaga yang akan dikirimkan, ini menjadi mudah-mudahan solusi ke depan. Jadi banyak rumah sakit daerah yang mengeluh kekurangan sarana, tapi banyak juga peralatan yang dikirim, mohon maaf, yang tidak bisa dimanfaatkan. Jadi ada beberapa daerah yang ditemukan oleh teman-teman, kok ditutup ini peralatannya, habis kok nggak ada yang mengoperasikannya, operatornya tidak ada. Kenapa ini nggak dipakai, nggak cocok, dan lain sebagainya. Ini juga menjadi bahan evaluasi, masukan bagi kita semua agar penggunaan dana ke depan itu lebih efektif dan efisien. Ini yang saya sampaikan tadi tentang kebutuhan rawat inap ke depan, kebutuhan tempat tidur rawat inap sampai dengan Desember 2015 itu adalah 112.000. Sedangkan saat ini tambahan ini ya, kita tambahan, dan mudah-mudahan ini bisa di. Nah, dukungan Komisi 9 yang bisa kami lakukan itu adalah Komisi 9 DPR mendukung rencana pemerintahan untuk menetapkan rumah sakit rujukan secara berjenjang. Harus clear agar tidak jadi penumpukan di tempat-tempat tertentu
karena memang sistem kita yang tidak bisa mengarahkan pasien ke tempat yang semestinya mereka melakukan pelayanan. Mohon maaf, ini 5 menit. Baik, nggak banyak lagi Pak. Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah untuk tetap meningkatkan kapasitas puskesmas. Jadi kita mendorong juga beberapa puskesmas yang mendapatkan DAK khusus untuk puskesmas perawatan agar mendapatkan tempat tidur bagi pelayanan di puskesmas. Ini undang-undangnya. Ada beberapa yang penting. Ini yang saya sampaikan tadi bahwa pada butir 1 ini yang kita dorong sekarang. Jadi undang-undang kesehatan itu mengatakan besar anggaran kesehatan pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5%. Bagaimana kemarin? Kemarin hanya 2% lebih alokasi anggaran, sangat amat kurang. Mudah-mudahan dengan penambahan anggaran ini, hal-hal yang tadi didiskusikan oleh teman-teman itu bisa ada jalan keluarnya. Jadi ada ini 5%. Dan kita berharap justru ini di luar gaji, di luar rutin, agar pelayanan kita bisa maksimal. Nah, yang lain tentang pemerintah daerah. Tadi saya dengar juga pemerintah daerah malah tidak jelas tentang nomenklatur di beberapa daerah. Nggak boleh. Pemerintah daerah juga harus mengalokasikan anggaran. Ada dari Sumatera Barat? Nah, Ibu, oh iya, Dinas. Sumatera Barat lebih dari 10% anggaran kesehatan, ini luar biasa. Dan ini juga harus menjadi catatan dan contoh bagi provinsi-provinsi lain. Pemerintah daerah sekarang memberikan perhatian yang cukup terhadap pelayanan kesehatan. Dan oleh karena itu, ketika saya sana, kita memberikan apresiasi. Ini Ibu Dinas yang sudah malang melintang lama sekali melayani masyarakat di sana, atau betul tentang perkembangan anggaran dan pelayanan kesehatan yang ada di sana. Jadi pemerintah ini harus untuk bisa memberikan hal-hal tersebut. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan tentang anggaran. Nanti bisa karena materinya juga kan disampaikan secara sudah online sekarang ya, sudah online. Jadi sekali lagi saya menyampaikan terima kasih. Yang kedua, saya undang teman-teman serada untuk datang ke DPR menyampaikan hasil pertemuan sekarang, dan bagi-bagi teman-teman daerah yang daerahnya perlu dikunjungi karena ada kelebihan atau ada kekurangan, silakan berkomunikasi. Nanti dalam kunjungan kerja kami akan agendakan. DPR tidak bisa bekerja sendiri. DPR harus bekerja dengan Bapak dan Ibu. DPR tidak tiba-tiba tahu kebutuhan apa Bapak dan Ibu, tapi Bapak dan Ibu harus bersama-sama memberikan informasi ini. Kalau itu kita lakukan, insya Allah kita bisa mencarikan solusinya bersama-sama. Silakan datang ke Senayan setiap saat. Saya ada di lantai 1432. Jadi 1432. Kalau mau berkomunikasi, saya berikan nomor telepon, tapi saya minta tolong di SMS dulu karena banyak sekali nomor. 0819 0819 3133 9796. Saya terbuka untuk mendiskusikan ini. Saya paling terima kasih kalau Bapak dan Ibu bisa memberikan.